Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 7, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Nama Allah, pergunakan dengan hati-hati. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Nama Allah Kudus. Kisah inspiratif. Kadang-kadang memang tidak mudah bagi kita untuk mengikuti kecepatan stenografi yang menyertai komunikasi elektronik yang cepat dan modern. Dalam IM-Speak, atau chatting lewat internet, atau bahasa pesan teks, kata lagging out loud, tertawa terbahak-bahak, disingkat menjadi LOL, by the way, ngomong-ngomong, menjadi BTW, dan yang patut disesalkan, sebagian orang menggunakan ONG untuk oh my God, ya Tuhan. Kalimat terakhir ini sepertinya terlontar di bibir banyak orang yang tengah menerima berita mengejutkan. Akan tetapi, sebagai orang Kristiani,
kita seharusnya tidak lagi mengucapkan kalimat ini atau kalimat lain yang menggunakan nama Allah dengan sembrono. Dalam Matius 6, pada saat Yesus mengajar para murid-Nya tentang doa, hal pertama yang diajarkan oleh Dia kepada mereka adalah, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu." Di situ tampak jelas bagi kita bahwa nama Allah itu sendiri istimewa. Nama Allah itu mencakup sifat, pengajarannya, dan otoritas moralnya. Menyebut nama Allah berarti memanggil Sang Pencipta dan Penopang alam semesta ini. Sebisa mungkin, kita harus menghormati dan melindungi nama Allah yang kudus, serta menjaga pemakaian nama tersebut hanya pada saat kita berbicara tentang Dia atau menyapanya di dalam iman. Marilah kita berhati-hati untuk tidak mengubah nama suci Allah kita yang mengagumkan dan agung menjadi sekadar kalimat sembrono yang terucap di bibir kita atau tertulis di dalam pesan teks. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Walaupun banyak orang beranggapan bahwa menyebut nama Tuhan sembarangan berkaitan dengan penggunaannya dalam hujatan, sebetulnya kaitannya jauh lebih luas. Untuk memahami betapa kejinya menyebut nama Tuhan sembarangan, kita perlu mempelajari nama Tuhan menurut sudut pandang Alkitab. Allah dari Israel dikenali dengan berbagai nama dan julukan. Namun peranan konsep nama Allah di sepanjang Alkitab sangat penting dan unik. Sifat dan atribut Allah, kepenuhannya, dan kemuliaannya tercermin oleh namanya. Mazmur 111 ayat 9 memberitahu bahwa namanya kudus dan dahsyat, dan doa Bapa kami dimulai dengan panggilan kehormatan pada Allah. Dikuduskanlah nama-Mu, sebuah cerminan bahwa rasa hormat bagi Allah dan namanya harus diutamakan dalam doa kita. Seringkali kita tergesa-gesa menerombol ke dalam hadirat Allah dengan sebuah daftar pekerjaan baginya, tanpa mengingat kekudusannya, kedahsyatannya, dan begitu besarnya perbedaan di antara hodrat kita dengan hodratnya. Bahkan supaya kita bisa hadir menghadap tahtanya sama sekali hanya merupakan kemurahan kasih-Nya bagi mereka yang adalah milik-Nya. Kita tidak boleh sekali-kali menyepelekan kasih karunia itu. Mengingat kemegahan nama Allah, semua penggunaan nama Allah yang mencemarkan Dia dan sifat-Nya termasuk dalam kategori menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum ketiga dari ke-10 perintah Allah melarang penggunaan nama Tuhan dengan sembarangan karena menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi Allah sendiri. Seseorang yang menyalahgunakan nama Allah akan dipandang bersalah olehnya. Keluaran 20 ayat 7, di dalam Perjanjian Lama, nama Allah dicemarkan ketika seorang tidak melaksanakan nazar atau sumpah yang diambil dalam namanya. Imamat 19 ayat 12. Orang yang menggunakan nama Allah untuk menegaskan sumpahnya, namun tidak memenuhi janjinya, menunjukkan sikap tidak menghormati Allah dan tidak takut terhadap pembalasannya. Pada hakikatnya ialah sama dengan menolak keberadaan Allah. Bagi orang percaya sekarang, kita sudah tidak perlu menguatkan sumpah kita dengan menggunakan nama Allah karena kita diperintah untuk tidak bersumpah sama sekali. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Matius 5 ayat 33-37. Namun ada pula pengertian lain tentang cara menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Mereka yang menggunakan nama Kristus, baik mereka yang berdoa dalam namanya,
maupun yang mengenakan namanya sebagai orang Kristen, tetapi hidup dalam ketidaktaatan terhadap perintahnya, sedang menyebut namanya dengan sia-sia. Yesus Kristus telah diberi nama di atas segala nama, yang padanya semua orang harus bertekuk lutut. Dan ketika kita mengenakan nama Kristen, kita harus memahami semua kaitannya. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, namun bertindak, berpikir, dan berucap kata sama seperti dunia atau bahkan dengan lebih buruk, maka kita sedang menyebut namanya dengan sembarangan. Ketika kita tidak mewakili Kristus menurut yang telah dijelaskan dalam Alkitab, baik secara disengaja atau tidak, kita sedang menyia-nyiakan nama Tuhan. Ketika kita mengaku kita mengasihinya, namun tidak melaksanakan perintahnya, kita sedang menyia-nyiakan namanya dan berada dalam bahaya dikecam. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, olehnya pada hari penghakiman. Nama Tuhan adalah kudus. Karena Ia kudus, nama Tuhan mewakili kemuliaannya, kemegahannya, dan keilahiannya. Kita perlu menghormati dan menyegani namanya sama seperti kita menghormati dan menyegani Allah sendiri. Gagal melakukan itu berarti kita menggunakan namanya sembarangan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam Suara Sion. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera,
dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.